Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, fit, dan tetap semangat meskipun ini ya kasus kasus pasien dengan COVID semakin bertambah. Ini semoga menyadarkan kita untuk tetap stay at home, kemudian tidak perlu pergi keluar rumah gitu ya kalau tidak penting. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai statistik deskriptif. Nah, apa sih sebenarnya ya statistik deskriptif itu? Nah, adapun analisis statistika deskriptif ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Statistik deskriptif menjelaskan berbagai karakteristik data seperti rata-rata atau mean, jumlah itu pakai sum, simpangan baku atau standard deviation, variance, rentang, nilai minimum dan nilai maksimum dan sebagainya. Ini adalah nilai-nilai yang kita bisa ketahui dari uji analisis statistika deskriptif. Nah, bagaimana tahapan analisisnya? Nah, pada statistika deskriptif ini kita akan melakukan dua uji. Yang pertama adalah deskriptif, kemudian yang kedua adalah uji frekuensi. Nah, ini di sini Bu Astri memberikan gitu ya contoh ya di PPT ini ya, di materi ini ada sebuah data gitu ya, tapi nanti juga Bu Astri akan menunjukkan langsung praktek di SPSS dengan data yang kemarin sudah Bu Astri share ke teman-teman dan teman-teman sudah belajar menginput gitu di SPSS pada materi kedua gitu ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, pada data yang sudah kita input di SPSS, misal terdiri dari ini, kalau kemarin kan nama kita ganti dengan responden gitu ya, usia. Nah, ini variabel usia, gender, profesi dan penghasilan. Nah, ini. Kemudian pilih analyze deskriptif statistik, kliknya ya. Pertama pilih klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih deskriptif. Nah, kemudian akan ada muncul dialog seperti ini. Nah, yang sebelah kiri ini ada jenis kelamin, ada profesi, penduduk. Nah, ini kita pindahkan ke atau langsung kita blok, pindahkan ke yang kotak kanan gitu ya, kotak kanan gitu ya. Kemudian klik ini ya, klik descriptive optionnya gitu ya. Ini di option ini, klik option, kemudian pilih mean, sum, standar deviasi, variance, range dan sebagainya. Ini adalah nilai yang ingin teman-teman ketahui. Kemudian klik continue dan klik OK, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ya, ini ada dua variabel yang kita lihat, yaitu variabel usia penduduk dan juga penghasilan penduduk. Nah, ini hasilnya. Nah, interpretasinya apa? N ini adalah jumlah atau banyaknya responden atau banyaknya data. Minimum adalah nilai terendah, maksimum nilai tertinggi. Min ini adalah nilai rata-rata ya nih. Kemudian standar deviasi ini adalah tadi ya kita tadi lihat di sini standar deviasi itu adalah simpangan bakunya kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini. Nanti kita langsung praktek saja. Nah, kemudian yang kedua adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah analisis untuk mengetahui besaran frekuensi data. Perintah utama yang terdapat dalam perintah statistik adalah menentukan nilai persentil, menentukan dispersi data, menentukan ukuran terpusat, menentukan distribusi. Dan yang terakhir adalah membagi data ke dalam beberapa kelompok persentil yang sama atau cut point. Nah, ini langkahnya sama. Klik analyze, kalau ada data kayak gini, klik analyze, klik deskriptif statistik, pilih frekuensi. Nah, kemudian akan tampil kotak seperti ini. Kemudian variabel mana yang akan kita ketahui frekuensinya, maka kita pindah di kotak sebelah kanan. Kemudian klik statistik gitu ya. Nah, ini pilih
statistik. Nah, keterangannya nanti kayak gini ya. Setelah klik statistik ini teman-teman kemudian pilih chart gitu ya. Nah, ini mau apa? Bar chart gitu ya. Terus frekuensi, continue, klik OK seperti itu. Nah, ini keterangannya untuk kuartil itu adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi ke dalam 4 bagian yang sama. Cut point itu membagi data ke dalam beberapa kelompok persentil yang sama. Kemudian persentil itu membagi distribusi menjadi 100 bagian yang sama. Nah, ini untuk keterangannya. Nah, ini tadi ya keterangan yang dari tabel ini, tabel hasil frekuensi N valid adalah 10 jumlah data, min rata-rata, median sama ya tadi ya yang di sana tadi muncul sum adalah data. Nah, untuk frekuensi hasilnya seperti ini, teman-teman bisa cek. Nah, frekuensinya berapa, persentasenya ini untuk yang valid 20 maka 10% dan sebagainya. Nah, ini adalah jumlahnya, frekuensi adalah jumlah yang muncul. Kemudian ini adalah histogram dari datanya. Tadi karena kita juga klik yang pilih chartnya tadi, bar chart dan sebagainya. Oke, paham ya untuk ini ya. Kita langsung saja sekarang praktek di SPSS. Nah, kita buka dulu. Kemarin data yang Bu Astri berikan ke teman-teman adalah ini. Ini adalah data riset Bu Ambar dengan risetnya Bu Astri mengenai studi from home ini yang kami lakukan di awal-awal pandemi gitu ya, yang biar masih hangat. Sebenarnya Bu Astri punya data yang lain juga yang banyak yang sangat kuantitatif, tapi ini sepertinya pas untuk teman-teman kita jadikan contoh untuk latihan. Nah, ini kita lihat di sini respondennya semuanya ada 123 responden. Nah, kemudian ini kalau saya sarankan teman-teman ketika coding data di Excel gitu, kemudian buatlah Excel itu warnanya berbeda berdasarkan jenis variabelnya atau berdasarkan nama variabelnya. Misalnya ini kalau yang warna putih ini adalah keterangan umum gitu ya, demografi. Kalau menurut saya ini keterangan pendukung. Nah, variabel yang kita uji ini Bu Astri kasih warna-warna yang berbeda. Misalnya pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8 itu adalah variabel SDM. Nah, maka di sini saya cari nilai rata-ratanya. Kemudian yang warna hijau P9 sampai P16 ini adalah variabel kelembagaan gitu ya. Terus kemudian seterusnya gitu ya. Nah, ini sudah Bu Astri kategorisasikan. Nah, dan ini data ini juga sudah Bu Astri input di SPSS nih ya. Nah, ini tetapi memang yang rata variabel belum Bu Astri masukkan. Ini yang saya masukkan baru variabel pertanyaan, yaitu P1 sampai kepada ini ini waktu, aplikasi, durasi dan nilai. Tapi tadi Bu Astri di datanya belum ada, maka saya kopikan dulu ya. Nah, ini data yang tadi ini belum ada, maka saya copy dari sini. Ini adalah waktu, aplikasi ya. Nah, ini waktu, aplikasi dan coba. Oke, ini saya copy dulu aja semuanya. Oke, ke SPSS. Oke, saya copy dulu. Kalau untuk uji statistik deskriptif itu sangat mudah, yaitu uji dasar yang biasanya bisa teman-teman gunakan gitu ya. Teman-teman gunakan ketika ini teman-teman gunakan untuk data pendukung yang atau data awal, data dasar gitu ya, data dasar dari data dasar dari olah data tersebut gitu ya. Jadi misalnya teman-teman bisa memasukkan di di bab deskriptif daerah penelitian atau deskripsi wilayah penelitian, itu bisa masukkan data dasarnya gitu nggih. Nah, kemudian ini yang tadi ya, kita coba uji deskriptif dulu. Nah, yang pertama kita klik analyze gitu ya.
kemudian deskriptif statistik, kemudian kita klik deskriptif. Nah, pertama dulu ya deskriptif. Nah, ini kan banyak sekali ya, karena ini Bu Astri per item dulu ya. Maka kita pilih saja biar tidak tidak terlalu lama gitu ya, dan tidak terlalu rumit. Kita pilih aja dulu sebagai contoh, tapi nanti teman-teman ditugas mencoba membuat yang semua item gitu ya. Misalnya kita pilih waktu, aplikasi, dan pengeluaran serta durasi WFH gitu ya. Kita pilih pindah ke kanan. Nah, kemudian kita pilih option. Kita pilih apa saja semuanya ya. Tadi seperti contoh zoom, variance, range gitu ya. Kemudian ini kurtosis juga bisa, sweetness. Ini diklik semuanya tidak masalah gitu ya. Nah, ini kemudian kita continue. Kemudian klik oke. Nah, ini. Maka nanti akan muncul outputnya. Kita tunggu dulu ya. Ini karena Bu Astri buka beberapa aplikasi, maka ini mungkin terlalu berat ya. Coba aku cek dulu ya, apakah dia sudah keluar. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini adalah deskriptif statistik. Nah, ini bisa teman-teman pindahkan ke Word. Maka coba Bu Astri ini kan ya. Nah, ini kita cara membacanya tadi sama dengan yang tadi. N ini adalah jumlahnya gitu ya. Jumlah dari respondennya. Range-nya 1, nilai minimum 1, nilai maksimumnya 2, dan sebagainya. Jumlahnya berapa, nilai rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa gitu nggih. Terus sweetness-nya berapa, kurtosisnya berapa. Nah, ini tergantung kebutuhan dari teman-teman. Ini juga mudah sekali, tinggal diklik kanan, copy gitu ya, atau export itu juga bisa. Gini, terus copy. Nah, ini copy spesial juga bisa, atau langsung copy biasa seperti ini, pindah ke Word. Nah, misalnya ini ya, Bu Astri buka Word. Oke, sebentar, comment and karena ini tadi tabelnya panjang, maka kita layout dulu. Layoutnya, orientationnya, maka landscape gitu. Nah, kemudian comment V. Nah, ini sudah pindah ke Word-nya. Sangat mudah bukan? Nah, nanti tinggal teman-teman interpretasikan. Sudah jelas ya untuk yang statistik deskriptif. Nah, kita kembali ke data. Caranya gimana? Klik data. Nah, oke, ini ya. Kita kemudian sekarang mencoba yang analisis frekuensi. Klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, sama ya, kita coba yang tadi aja ya. Ini waktu penggunaan teknologi, aplikasi yang digunakan, pengeluaran, dan durasi WFH. Ini kan udah kita pilih, kita pindah ke kanan, klik yang kanan, kemudian kita klik statistik. Nah, tadi kan sudah ada kalau statistiknya, jadi ini tidak perlu kita buat lagi, langsung continue aja. Kemudian kita klik chart gitu ya, kita pilih bar chart, frekuensi, continue. Nah, ini ya. Atau tadi ya, sorry ya, tadi ini bisa kita pilih dulu ya. Tadi karena bisa milih kuartil nih, Bu Astri yang keliru di sini ya. Tapi yang min, median, mode ini tadi kan sudah di deskriptif ya. Kita tinggal pilih yang ini kuartil gitu nggih. Kemudian standar deviasi sudah ada tadi, variance, minimum maksimum sudah ada. Kita tinggal continue dan oke. Oke, di sini ini sedang proses ya. Nah, ini dulu karena belum bisa naik ya kita. Nah, ini dia frekuensinya. Nah, langsung muncul nih statistikanya dulu semuanya secara keseluruhan gitu ya. Ini ada yang missing satu, mungkin tadi Bu Astri tidak mengcleaning ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang missing gini, artinya tadi kan Bu Astri memindah data dari Excel, tadi belum Bu Astri cleaning ya, belum Bu Astri cek satu-satu karena ini untuk latihan. Nah, nanti teman-teman kalau menemukan data missing seperti ini, berarti ada yang tidak pas. Dia di variabel waktu teknologi, berarti ada yang tidak diinput atau menginput value-nya keliru. Nah, ini yang perlu dicek lagi kalau ada missing seperti ini ya. Berarti validnya cuma 122, padahal tadi Bu Astri punya 123
data. Nah, ini juga nanti yang penting teman-teman tahu caranya ya. Nah, ini waktu penggunaan teknologi juga ini adalah variabel waktu penggunaan teknologi. Nah, ini ada yang missing satu, berarti perlu dicek ulang untuk input data atau value datanya. Mungkin ada yang keliru. Kemudian ini aplikasi yang digunakan tidak ada yang missing gitu ya. Misalnya WA 13%, WA dan Zoom-nya 28%, WA, Zoom dan e-learning ada 42% gitu ya. Atau kita pakainya yang valid persen ini ya, sorry. Kemudian WA, Zoom, e-learning dan Google ada 2,4%. Total keseluruhnya adalah 100%. Nah, untuk pengeluarannya berapa? Oh, yang untuk pengeluaran juga udah udah valid semua gitu ya. Maka untuk yang kurang dari 50.000 itu ada 5,7%, yang 50 sampai 150 ada 61%, yang 150 sampai 250 ada 23,6%, dan yang lebih dari 250 ada 9,8%. Paham ya, mudah sekali ya untuk analisis deskriptif dan juga analisis frekuensinya. Nah, ini untuk bar chartnya teman-teman bisa pakai bar chart juga boleh, ini tergantung teman-teman. Nah, ini kalau biar presentasinya kelihatan di sini gimana caranya Bu? Ini bisa diedit di sini ya. Nah, ini tadi saya bentar ya, ini kayaknya bisa dicek deh. Ini gitu ya. Kemudian edit content in spread window. Nah, ini teman-teman bisa memberikan ini. Oke. Nah, tinggal klik yang ini ya, tombol ini sudah nampak persentasenya. Tinggal tutup klik. Nah, prosesing sebentar. Ini sudah ada persentasenya di sini. Gitu ya, tinggal dipindah. Ini bisa diedit juga warna-warnanya. Ini bisa dipindah ke Word gitu ya. Kalau savingnya sama aja biasa. Jadi kalau di output ini tersimpan sendiri gitu ya, tersimpan sendiri ya, filenya berbeda dengan data tadi. Langsung kita save as gitu ya. Nih kita save di mana, di dokumen, mungkin langsung dokumen aja, atau kita kasih folder gitu ya. Ini adalah output uji deskriptif gitu ya, deskriptif dan frekuensi. Nah, seperti ini ya, terus save. Dah. Nah, di sini sudah berganti. Paham ya teman-teman semuanya? Nah, pelajaran hari ini, kuliah kali ini cukup sekian mengenai uji deskriptif statistik gitu ya. Nah, nanti kita lanjut uji validitas dan reliabilitas. Nanti Bu Asri dengan video yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusi di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.